selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, di vlognya Kebun Desain di segmen Kabar Bisnis bareng aku, Albandani dan Dede, itu akan mengabarkan terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan bisnis ya. Yang tentunya itu bisa sangat bermanfaat, baik itu buat teman-teman yang sudah usaha, punya usaha, ataupun teman-teman yang baru mau terjun ke dunia usaha. Ya, betul. Apa nih infonya, Dek? Kali ini kita akan menginformasikan dari dunia bisnis makanan kuliner ataupun resto lah seperti itu. Oke. Cuman ini lebih unik karena kan bisnis di masa pandemi seperti ini atau di era new normal ini agak sulit ya. Iya. Bukan hanya bagi yang UMKM tapi sampai perusahaan besar pun ya goyang karena karena pandemi ini gitu kan ya. Jadi harus menyesuaikan dan mengikuti bagaimana sih agar bertahan di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi harus benar-benar menyesuaikan si usahanya itu dengan kondisi pandemi saat ini seperti itu. Iya. Nah, ini ada berita dari detik.com. Ini dari Turki. Oke, Turki ya. Turki. Nah, restoran ini headline-nya seperti ini sih. Restoran ini sediakan tabung balon transparan untuk cegah COVID-19. Oke. Jadi benar-benar restoran ini beradaptasi dengan Kondisi ya. Kondisi pandemi saat ini seperti itu. Nah, bisa dilihat sendiri bentuk dari restorannya itu restoran biasa di dalamnya, cuman yang uniknya itu ada balonnya ya. Ya, di setiap meja yang disediakan itu ditutup oleh tabung balon kayak gitu ya. Iya, tapi yang saya aneh kok di dalam tabungnya itu nggak berjauhan gitu tempat duduknya. Mungkin itu untuk dipesan untuk family ataupun untuk orang-orang yang satu daerah mungkin ya, satu tetanggaan gitu ya. Oh, yang mungkin memang tidak jauh lah gitu. Untuk meminimalisir COVID juga seperti itu kan ya. Jadi betul. Untuk orang-orang yang terdekat aja gitu, yang memang udah tahu kondisi kesehatannya gitu ya. Cuman ini dibatasi dengan meja keluarga yang lainnya gitu. Iya. Seperti itu. Oke, kita lihat. Untuk melindungi pengunjung dari paparan virus corona, sebuah restoran di Turki membungkus meja pengunjung dengan tabung balon transparan. Jadi konsepnya menggunakan balon transparan ya. Hal ini dilakukan adalah untuk antisipasi katanya dari virus corona. Nah, jadi si restoran-restoran ini pun melakukan inovasi. Nah, restoran aja melakukan inovasi ya. Teman-teman UMKM pun jangan jangan kalah seperti itu. Harus tetap melakukan inovasi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini dilakukan seperti restoran yang berkelas di Turki. Nah, restoran ini namanya Turkmeze ya. Namanya susah ya. Itulah bahasa Turki seperti itu. Ini berlokasi di daerahnya? Sutlej, Turki. Nah, restoran ini menciptakan tabung balon yang digunakan untuk membungkus meja pengunjung seperti itu. Tuh, bisa dilihat lagi ya. Itu jadi dari setiap mejanya itu ada pembungkusnya ya. Dari setiap mejanya itu. Tapi dengan view yang bagus juga sih. Kalau kita lihat itu ada sungai ya, mungkin ya, yang mengarah ke laut seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin ini jadi destinasi wisata juga sih. Tapi kayaknya mahal deh harganya. Lumayan juga. Tabung balonnya dibuat transparan sehingga pengunjung tetap bisa menyaksikan pemandangan. Danau indah yang berada di sekitar restoran. Nah, pengunjung kami terlindungi dari virus corona. Tutur siapa nih? Cevdet Ayşes, pemilik restoran Turki Mezes ini. Nah, dibuatnya tabung balon tersebut adalah untuk mengurangi kontak langsung antar sesama pengunjung. Maksudnya pengunjung yang berbeda daerah gitu. Iya. Atau berbeda meja gitu ya. Dan juga pengunjung dengan pelayan restoran gitu. Ada sekitar 8 area yang telah dibungkus. Jadi totalnya ada 8 ya, teman-teman, yang dibungkus oleh balon seperti yang kita lihat ini. Balon transparan.
Nah, Aisyah menjelaskan nih prosedurnya seperti ini, bahwa staf restorannya secara teratur mendisinfeksi tabung balon tersebut melalui generator ozon dan sinar ultraviolet. Jadi benar-benar ya, bukan hanya membuatnya aja tapi merawatnya juga seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pelayanan. Jadi kalian juga ketika memang sudah terkenal usahanya, kalian harus melakukan perawatan gitu ya. Kalau misal usaha-usahanya seperti restoran seperti itu ya, mejanya dilapin, terus juga apa namanya, kebersihannya itu udah pasti di masa pandemi mah ya. iya, kebersihannya harus benar-benar dijaga seperti itu. Selain itu, Aisyah juga telah menyediakan hand sanitizer di setiap meja untuk bisa digunakan pengunjung. Jadi tetap ya melakukan protokol kesehatan seperti itu. Tidak hanya itu saja, bentuk antisipasi yang dilakukan dilakukan oleh pihak restoran, manajemen sangat menjaga interaksi antara pengunjung dan pelayan seminimal mungkin. Jadi pengunjung bisa menekan tombol ketika mereka ingin memanggil pelayan. Jadi ada belnya itu seperti itu ya. Iya. Kalau biasanya kan disamperin, ngomong. Sekarang enggak, menggunakan bel. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha UMKM ya, yang warung-warung, walaupun warung-warung warung-warung kecil ya, bisa pakai bel yang biasa lah gitu. Untuk memanggil memanggil si pelayannya seperti itu. Kemudian setelah dipencet bel, pelayan akan datang dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan sarung tangan. Wah, benar-benar safety sekali ya ini ya. Menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Nah, menggunakan masker juga diwajibkan untuk para pengunjung. Nah, buat teman-teman customer yang menjadi customer atau pengunjung, jangan lupa tetap harus menggunakan masker ya. Iya, itu buat keselamatan diri sendiri lah ya. Ya, namun ketika pengunjung sudah berada di dalam tabung, mereka bisa melepasnya. Ya jelas lah, ketika udah ada di dalam tabung, mau makan ya harus dilepas gitu. Sementara itu, restoran Dinek ini hanya menerima pelanggan melalui sistem reservasi online. Wah, keren juga nih untuk mengurangi kontak. Selama bersantap di sana, pengunjung juga dibatasi waktunya sekitar 3 jam saja. Wah, jadi lebih private ya, maksudnya juga lebih dibatasi waktunya biar pengunjung yang lain bisa menikmati juga gitu, makan di luar. Jadi tak hanya restoran Turki yang melakukan bentuk antisipasi dengan cara unik. Nah, restoran di berbagai negara pun ada yang melakukan hal tersebut ternyata. Nah, kira-kira apa nih komentarnya Jadi yang bisa kita ambil? Jadi gini, inovasi-inovasi seperti ini memang harus dan wajib dilakukan ketika masa pandemi seperti sekarang. Jadi jangan berpikir, wah ini mah restoran besar bisa. Nah, kita juga harus. Contoh misalkan teman-teman itu pedagang, dia sebutlah pedagang kaki lima yang jualan misalkan martabak gitu ya. Nah, teman-teman itu sebisa mungkin gunakan kayak semacam face shield gitu ya, terus masker dan sarung tangan gitu. Dan memisahkan memberikan jarak kepada para calon customer, dikasih tempat duduknya, dikasih jarak kayak gitu. Dan hanya menerima pesanan delivery take away kayak gitu. Ya, kalau misalkan mau ditempatkan makan di situ juga diusahakan itu dikasih jarak, kemudian dikasih alat pembersih dan sebagainya. Itu banyak dah inovasi-inovasi seperti itu yang banyak dijual oleh teman-teman yang lain gitu ya, yang bikin kayak buat cuci tangan yang pakai kaki kayak gitu ya. Jadi nggak usah pakai keran kayak gitu, tapi pakai kaki, dan itu bentuknya kayak ember kayak gitu. Tinggal dikasih kayak penyangganya doang kayak gitu. Atau buat teman-teman yang UMKM yang memang punya warung makan gitu, bisa gunakan bel tadi. Iya, betul. Untuk memanggil si pelayannya, untuk berinteraksi dengan customernya, seperti itu. Jadi kan banyak nih calon pelanggan kita itu yang kayak mungkin khawatir, parnoan kayak gitu. Nah, kalau melihat standar kita ketat kayak gitu, ya mereka juga trust. Percayalah, punya rasa tenang buat berkunjung dan membeli produk kita kayak gitu. Nah, saat pandemi seperti inilah kalian berinovasi dan menciptakan rasa percaya atau engagement kepada customer. That's right. Ini saatnya seperti itu. Jadi kalian bakal terlihat kualitas dari usaha kalian itu seperti apa, sungguh-sungguh atau tidak. Betul. Bener gak sih? Iya. Oke, itu ya. Ada lagi, Dek? Oke, mungkin itu saja. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini sudah dilakukan oleh Kebun Desain ya dari dulu, karena kita berjualan secara online. Jadi terus aja berinovasi karena memang kebutuhan pelanggan, kebutuhan
pasar kayak gitu, menuntut kita buat terus berinovasi. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman, menginspirasi juga. Jadi teman-teman harus tahu bertindak apa nih usahanya ketika masa seperti sekarang. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog-vlog Kebun Sen selanjutnya. Bye bye.